Dan untuk mengetahui bagaimana penanganan serta situasi terkini banjir dan juga longsor di Tapanuli Utara, kita sudah terhubung dengan jurnalis Kompas TV. Sudah ada Jona Hamonangan dan juga juru kamera Febri James. Selamat pagi Jona. Jona, bisa Anda gambarkan kepada kami semua di pagi hari ini, bagaimana sebenarnya skema penanganan dan juga evakuasi korban hari ini? Apakah cuaca bisa dikatakan mendukung di pagi hari ini, Jona? Ya, di situ skema penanganan ini sekarang sudah mulai sedikit berubah. Jadi kalau kita perhatikan dari beberapa hari ini, fokusnya adalah memberikan distribusi logistik seperti misalkan airdrop ataupun dorongan logistik seperti misalkan pesawat yang mendarat, misalkan apakah di Silangit, apapun di Sibolga. Sekarang kalau kita lihat dari penanganan sudah mulai humanis. Kami mendengar tadi sudah ada paparan mengenai rencana misalkan distribusi seperti BBM sudah mulai masuk. Komunikasi juga sudah mulai bertahap, sudah mulai ada dikarenakan distribusi Starlink sudah diberikan. Jadi memang tidak semua masyarakat, tapi memang satu demi satu masyarakat sudah mulai bisa berkomunikasi apakah ada di posko ataupun titik lain. Nah, rencananya memang kalau kita melihat dari gelaran hari ini, mulai dari TNI Angkatan Darat, khususnya Kodam 1 Bukit Barisan sebagai pengendali wilayah, ditambah lagi dengan BNPB, terus ditambah lagi dengan dari kapal dari Angkatan Laut yang sudah mulai akan masuk ke wilayah Sibolga, dan juga Angkatan Udara yang masih terus melaksanakan airdrop, apakah mungkin ada di daerah Sibolga ataupun daerah di sekitar Tapanuli dan sekitarnya, ini memang terus dilakukan. Jadi tidak hanya dorongan logistik berupa sembako melalui jalur airdrop, tapi juga sudah mulai adanya pengaman distribusi seperti misalkan bahan bakar dan sebagainya. Untuk pembersihan jalan atau pembangunan jalan, ini memang kendalanya adalah tidak hanya cuaca, tapi juga adanya misalkan seperti jalan terputus, ada seperti batu besar ataupun ada seperti lumpur. Jadi kecepatannya memang sedikit berbeda dibanding hari-hari sebelumnya. Ketika medan semakin berat, maka kecepatan untuk menyelesaikan memang agak sedikit melambat. Tapi ini terus dilakukan baik pagi, siang, sore, malam. Seperti misalkan beberapa waktu yang lalu kita ke daerah Adian Koting dan melihat bagaimana kerja dari Batalion Zeni Tempur 1 Kodam Bukit Barisan. Mereka terus melaksanakan pembersihan dan juga recovery. Jadi menggunakan alat berat, mereka memindahkan batu dan juga mereka menghitung atau memastikan jalan tersebut apakah aman atau tidak. Hari demi hari, baik pagi, siang, sore, malam, jalan memang terus terbuka. Memang belum bisa menembus sampai Sibolga, tapi yang pasti adalah secara perlahan nanti akses akan khususnya jalan umum dari Tapanuli menuju arah Sibolga ini akan terus bisa dibuka. Jadi memang penanganannya ini agak sedikit berbeda, tapi tetap fokusnya adalah melakukan penanganan atau pemulihan pasca bencana. Nah, kalau kita lihat dari adanya mungkin beberapa video yang viral terkait dengan mungkin makanan yang warga yang belum dapat makanan, atau mungkin seperti ada informasi warga yang berjalan kaki sampai 3 hari. Memang kalau kita lihat ini mulai dari banjir ataupun longsor ini memang cukup besar dan luasan wilayahnya ini tidak hanya di satu tempat. Itu sebabnya mulai dari TNI, Polri, mereka terus melakukan pemetaan mana saja daerah yang harus dilaksanakan recovery, mungkin mulai dari pembangunan atau rekonstruksi dari jalan ataupun distribusi logistik. Tapi kami melihat waktu demi waktu, hari demi hari, mulai dari kiriman logistik baik doorlock yang ada mungkin di Lanut Suwondo ataupun di pangkalan lain yang siap dikirimkan, ataupun airdrop yang dilakukan mulai dari Hercules ataupun dari heli ini terus dilakukan. Jadi distribusi ini memang diharapkan semakin merata dan titik-titik yang belum tersentuh atau titik-titik yang mungkin belum masuk dalam distribusi airdrop ini sudah mulai diberikan. Jadi satu demi satu, peran demi perlahan ini sudah mulai diberikan. Kami melihat ini sudah semakin membaik, koordinasi ataupun mungkin distribusi yang dirasakan oleh masyarakat, khususnya yang masyarakat terdampak sendiri. Adisti. Oke, jadi pemulihan akses jalan terus dilakukan untuk kemudian bisa membuka akses jalan pendistribusian bantuan. Sejauh ini memang pendistribusian bantuan berupa logistik dan juga makanan ini dilakukan dengan metode airdrop dengan menggunakan helikopter. Terima kasih informasinya, jurnalis Kompas TV, Jona Hamonangan melaporkan. Selamat bertugas kembali, Jona.